Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini sebelum saya masuk membahas tentang hakikat-hakikat makna simbolik dari rangkaian mulai proses tarbiyah sampai ke Arafah, Musdalifah, Mina, hari ini saya akan mencoba membahas satu bahasan dan ini sangat penting untuk bekal kita nanti dalam proses perjalanan ke Arafah, Musdalifah, Mina, bahwa ketika kita tawaf kemarin waktu manasik, saya juga sudah menyampaikan bahwa zikir atau doa yang dibaca yang dengan jelas Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, hanya dari mulai Hajar Aswad sampai makam Ibrahim, hanya itu yang disebutkan secara eksplisit oleh Rasulullah, zikir dan doanya. Apa zikir dan doanya? Kita sudah baca tadi sebelum pelaksanaan salat subuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Setelah melewati makam Ibrahim dan seterusnya sampai di Rukun Yamani, itu tidak ada penjelasan khusus dari Nabi tentang doa dan zikir apa yang dibaca. Artinya pada saat itu bebas kita membaca doa-doa apa saja, zikir-zikir apa saja, ayat-ayat apa saja. Nah, nanti setelah dari Rukun Yamani sampai kemudian ke Hajar Aswad, barulah kembali diajarkan hanya satu lagi doa di situ yang dibaca, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat dan zikir tadi inilah yang semestinya kita perbanyak akan bahas. Kali ini yang saya bahas dulu tasbih ini, subhanallah walhamdulillah. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, ketika saya akan membahas tentang Mina Arafah, pasti akan saya bahas juga tentang konsep Rabbana atina fid dunya hasanah. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan bahwa zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah lebih saya cintai, lebih saya sukai daripada dunia beserta isinya. Jadi zikir ini dahsyat sekali bapak-bapak, ibu-ibu, dan penyebutannya sangat mudah, sangat gampang. Anak-anak juga kita mestinya sejak dini diajari. Makanya para ulama-ulama kita di Indonesia itu sampai dibuatkan nada seperti yang kita lantunkan tadi, supaya lebih gampang dan lebih mudah kita mengikuti, terutama untuk anak-anak kita, diajari sejak dini. Karena zikir ini dahsyat sekali. Zikir ini lahir melalui proses yang usianya ratusan tahun, Bapak Ibu. Tidak spontan sekali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah itu jadi. Tapi itu dimulai dari sebelum penciptaan manusia sampai kepada Rasulullah SAW. Saya jelaskan secara singkat sejarah kenapa dahsyat sekali seperti ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala belum ada manusia, Allah menciptakan arasy Allah. Ada beberapa malaikat, jumlahnya kita tidak tahu yang pasti, yang jelas banyak, yang Allah khusus tugaskan untuk memikul arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Malaikat ini kriterianya dan sifatnya malaikat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Tidak pernah mengatakan tidak pernah mengeluh. Laksanakan saja. Ketika diperintah oleh Allah, kamu tugasmu mengangkat, menopang aras saya itu, kata Allah. Ketika mereka sudah mulai mengangkat, mereka semua mengeluh.
tidak tahan. Ternyata arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sekuat-kuatnya malaikat dengan jumlah yang banyak nyerah, tidak kuat, gelut. Lalu kemudian apa yang terjadi? Allah langsung mengajarkan kepada mereka, wahai malaikat, supaya rasa capek, rasa lelah, rasa tidak kuatmu membawa beban aras tersebut, maka bacalah selalu Subhanallah. Lalu kemudian ketika malaikat yang membawa dan memikul aras tersebut membaca kata Subhanallah, spontan seakan-akan ada tenaga dahsyat datang dan mereka tidak pernah lagi merasakan yang namanya capek dan lelah. Nah, ini pembelajaran bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita melakukan sesuatu, ya, mengerjakan sesuatu di pekerjaan kita, di kantor kita, atau ibu-ibu di rumah misalnya, lelah mengurusi suami, mengurusi anak, mengurusi rumah, muncul perasaan itu, amalkan ajaran yang langsung Allah ajarkan ini kepada malaikat. Lisan kita, hati kita perbanyak menyebut Subhanallah. Insya Allah kalau terucap dengan tulus, semua beban, semua yang berat-berat itu akan hilang seketika berkahnya kalimat thayyibah Subhanallah. Lalu sejak itu kata malaikat Jibril, karena malaikat Jibril sebagai presidennya malaikat mengumumkan kepada para malaikat bahwa mulai hari ini seluruh malaikat zikir utamanya, zikir wajibnya adalah Subhanallah. Jadi Subhanallah itu zikir wajibnya malaikat, mensucikan Allah. Nah, saya pelintir sedikit, nah, karena kita sudah berada di Arab, nah, supaya tidak salah penyebutan kita. Sering di kita, saya tanya dulu bapak-bapak, mungkin tidak terlalu banyak jalan, tapi sepintas di museum kemarin melihat banyak orang, tidak lagi kelompok rela yang melihat. Mohon maaf, tiba-tiba mungkin melihat wanita Turki misalnya yang cantik. Ucapan apa pertama yang keluar dari bapak-bapak? Ucapan apa yang pertama keluar? Tidak usah jahil, tidak apa-apa ya. Dalam hadis Nabi itu, bapak-bapak, an-nazratul ula lana sedekah. Pandangan pertama itu buatmu sedekah. Nah, jadi kalau melihat, alhamdulillah. Ucapan apa yang disampaikan? Dia melihat yang cantik-cantik apa? Masya Allah, Subhanallah. Ada dua kata yang sering muncul, Subhanallah, Masya Allah. Nah sekarang kalau saya tanya, tiba-tiba setelah itu melihat lagi ada gadis lewat dari belakang, Masya Allah cantiknya. Tapi ternyata setelah lewat, rupanya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi ajaran agama mengajarkan dua kata yang dahsyat ya. Jadi kita harus bisa menempatkan pada penggunaan yang benar. Kata Subhanallah itu dan kata Masya Allah adalah kata takjub yang boleh dipergunakan ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa. Apakah menurut kita baik atau tidak ya. Tapi perbedaannya secara umum yang gampang dipahami, kalau melihat sesuatu yang menakjubkan dan itu benar-benar murni tidak ada polesan dari lain selain Allah, murni dari Allah, maka ucapan yang harus keluar adalah Subhanallah. Melihat pemandangan indah, Subhanallah. Melihat istri yang baru bangun beliuran, itu kan wajah alaminya ya. Masih belum polesan. Tapi kalau melihat wanita cantik tadi yang sudah keningnya sudah 2 meter panjangnya, merah pipinya sudah 5 cm tebalnya, cantik menurut kita, jangan bilang Subhanallah.
Tapi Masya Allah. Jadi karena sudah ada keterlibatan manusia di dalamnya, keterlibatan makhluk selain Allah. Jadi kalau subhanallah itu tanpa ada keterlibatan makhluk di situ, karena kita mensucikan Allah. Makanya kata ini dahsyat banget subhanallah. Oke, lanjut saya lagi. Setelah malaikat Jibril mengumumkan bahwa inilah zikir kita, seluruh malaikat, ya, belum ada makhluk manusia diciptakan, zikirnya hanya satu, subhanallah, 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 subhanallah. Lalu kemudian ketika Allah menciptakan Adam, prototipe Nabi Adam sudah lahir. Nah, kemarin secara singkat visualnya kita dilihatkan itu, ya. Makanya saya tertarik untuk membahasnya supaya nyambung, ya. Kita lihat kemarin di museum. Prototipe Nabi Adam diciptakan oleh Allah sudah jadi, ya. Setiap Nabi Adam ditiupkan roh, wa nafakhtu bihi min ruhi. Ketika ditiupkan roh, selalu tidak bisa menyatu dan selalu bersin Nabi Adam. Maka wajar itu kalau kita, bapak-bapak, ibu-ibu, secara spontanitas ada sesuatu yang kita hirup secara tidak sadar, biasanya spontan bersin. Karena itu adalah proses penciptaannya Nabi Adam seperti itu. Beberapa kali setiap masuk roh ingin menyatu dengan jasadnya, respon Nabi Adam selalu bersih. Lalu kemudian dengan kekuasaan Allah, iradatnya Allah, Allah mengilhamkan Nabi Adam yang proses penciptaan itu masih proses aja. Allah sudah mengilhamkan bahwa kalau ketika roh sudah masuk ke dalam tubuhmu, ketika kamu sudah mulai bersin itu, agar supaya tidak keluar lagi roh tersebut, ucapkanlah kata-kata alhamdulillah. Maka spontan ketika dimasukkan lagi, bersin lagi Nabi Adam, spontan kata pertama yang diucapkan oleh Nabi Adam adalah alhamdulillah. Lalu dijawab langsung oleh Allah, yarhamuka rabbuk. Kalau kita yarhamkallah sekarang, Allah merahmatimu, mengasihimu dengan penuh kasih, wahai Nabi Adam. Lalu kemudian akhirnya menyatulah roh kita itu dengan jasad Nabi Adam. Melihat itu, menyaksikan itu, Jibril sangat takjub. Ini kata-kata yang dahsyat banget. Alhamdulillah. Maka Jibril pun mengumumkan kepada seluruh malaikatnya bahwa mulai hari ini zikir kita tambah. Tidak lagi hanya mengatakan subhanallah, tapi kita tambah menjadi subhanallah walhamdulillah. Nah, sampai Nabi Adam itu terus yang dibaca. Sekarang saya coba bahas lagi tentang kata-kata alhamdulillah. Ada hadis Rasulullah SAW bahwa kata Rasulullah, alhamdulillah ala kulli hal. Hendaknya kita selalu mengucapkan alhamdulillah atas semua hal, ya, atas semua hal. Bapak-bapak, kalau dapat nikmat yang baik, ucapan apa yang disebut? Alhamdulillah. Kalau tiba-tiba usahanya rugi, ucapan apa yang disebut? Ngomel-ngomel. Jadi dapat untung atau rugi, ucapan yang selalu keluar harus Alhamdulillah. Ibu-ibu, kalau suami tambah sayang kepada ibu-ibu, ucapan apa yang disebutkan? Alhamdulillah. Tiba-tiba sayangnya suami berkurang, bahkan begini lagi, ucapan apa? Jebakan. Pintar ibu-ibu, rupanya tak bisa dijebak. Ini yang salah di kita, ya. Jadi semua alhamdulillah, tapi ajaran Islam mengajarkan kalau itu bentuk nikmat, bentuk syukur kita, maka ucapannya tidak sekedar mengatakan alhamdulillah, tapi doanya adalah alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Jadi kalau nikmat yang baik apa saja, semua ucapannya adalah lengkap yang diajarkan oleh Rasulullah.
Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya maka sempurna seluruh kebajikan-kebajikan. Insya Allah kalau itu diamalkan, dibaca, maka akan semakin sempurna kebajikan-kebajikan yang sudah kita peroleh. Kalau nikmat itu merasa kita tidak suka, tidak baik buat kita, apa ucapannya? Tetap alhamdulillah, tapi ditambah alhamdulillahi ala kulli hal. Doanya. Jadi kalau yang kita tidak suka, alhamdulillahi ala kulli hal. Contoh, bapak-bapak, kalau kita antri makan, yang awal-awal masih banyak dapat makanannya, bisa milih banyak, ucapannya apa? Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Kalau yang belakang-belakangan tinggal sayur, tinggal kuahnya, tinggal sambal, apa? Bondo-bondo. Ya, ingat-ingat juga awal. Yang depan-depan itu ingat-ingat juga lah awal. Sama kemarin sering komentari zuhur kita berjamaah, saya yang paling pertama ngambil. Tumben katanya Ustaz yang pertama. Langsung ada, belum saya jawab, langsung saya jawab. Kasihan bang, selalu terakhir. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Nah, sampai Nabi Adam dua kata itu, subhanallah walhamdulillah, hanya itu zikirnya para malaikat. Lanjut lagi, ratusan tahun kemudian, ketika Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah. Waktu itu manusia, kita juga saksikan kemarin di visualnya itu, ya. Kenapa saya jujur tertarik membahas ini di visual yang kita saksikan pada saat Nabi Nuh. Ketika jeda antara Hud dari Nabi putranya Sis, Nabi Adam dengan Nabi Nuh, ada beberapa orang saleh. Nah, karena tidak diutus Nabi, orang saleh ini dibuatlah patung. Itu disampaikan kemarin, ya. Nah, ceritanya 5 orang patung. Pada kata di situ karena Nabi lama baru diutus, kemudian terjadilah penyimpangan. Makanya dalam Islam itu sebenarnya antisipatif. Kenapa melarang kita membuat patung? Itu dikhawatirkan bahwa nanti orang-orang berikutnya akan mengkultuskan patung. Contoh aja misalnya patung Bung Karno itu awalnya cuma patung. Sekarang malam Jumat Kliwon banyak sudah orang yang duduk di situ. Itu parahnya. Ya, jadi makanya Islam itu antisipatif melarang itu. Karena proses kejadian seperti itu. Nah, akhirnya Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk kembali mentauhidkan umat-umat yang sudah salah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh seruannya, ajarannya hanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyuruh kalimat kepada umatnya hanya satu kalimat. Apa kalimat itu? La ilaha illallah. Di kalimat la ilaha illallah itu pertama Nabi Nuh mendengarkan kata itu, malaikat Jibril lagi takjub. Kalimat ini dahsyat banget, tak pernah malaikat Jibril mendengar kata itu sebelumnya. Lalu kemudian kata Jibril sebagai presidennya malaikat diumumkan, wahai semua malaikat, zikir kita mulai hari ini kita tambah. Kalau kemarin subhanallah walhamdulillah, kita akan tambah sekarang menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dahsyat banget. Kalimat la ilaha illallah ini kita usahakan jangan sampai Bapak Ibu dalam sehari tidak pernah membaca, minimal jadikan zikir itu la ilaha illallah. Apakah sesudah subuh, sesudah maghrib, sesudah isya, sesudah kapan saja aktivitas, biasakan minimal dalam sehari untuk membaca la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah salah satu dahsyatnya kalimat la ilaha illallah itu bisa membuka pintu-pintu yang ada di langit. La ilaha illallah. Bahkan dalam hadis, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal adalah kalimat la ilaha illallah, maka tempatnya adalah surga. Itu sebabnya kalau ada kerabat kita yang
sudah sekarat, maka kita disunnahkan untuk mengingatkannya, mentalkininya dengan membaca la ilaha illallah. Berlanjut sekian tahun sampai kemudian datang Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba jaraknya bapak-bapak, dari Aras, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, jaraknya itu ratusan tahun. Dari Nuh Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya. Nah, ini saya akan bahas supaya nyambung ya. Bahas nanti pada saat kita bahas tentang Mina, pelontaran jamaah. Pada cerita ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail, ya, pada saat prosesi penyembelihan, tiba-tiba Allah menggantinya dengan seekor kibas. Kemarin kita siaran, lihat semua kan? Nah, ditunjukkan kan kemarin kan sama kayaknya kan tempatnya Nabi Ibrahim menyembelih itu ada di atas tubuh itu di Mina. Kayaknya banyak yang tidur deh ini. Waktu disampaikan itu di atas tempat di Mina ya. Dilihatkan memang karena nanti itu jauh dari tempat kita, makanya dibawa kemarin ya. Nah, pada saat prosesi mau disembelih, tiba-tiba Allah menggantinya dengan kibas, seekor kibas domba. Dan kata para ulama, domba itu adalah domba pengorbanannya Habil yang diterima oleh Allah. Ketika melihat putranya tidak meninggal, malah domba yang di situ, ucapan pertama yang keluar dari mulutnya Nabi Ibrahim adalah spontan, Allahu Akbar. Jadi yang pertama spontan menyebut kata Allahu Akbar itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi ini juga kalau kita membaca Allahu Akbar bapak-bapak, banyak saya lihat biasanya saya mahasiswa, saya bilangin keliru. Kalau berdemo itu tentang Palestina, Allahu Akbar begini dia, salah. Jadi tangan kita tidak boleh begini, Allahu Akbar. Kalau kata Allahu Akbar itu karena pengesaan harus keluar tangan, Allahu Akbar. Karena dalam hadis setiap kali kita menyebut lafaz Allah lalu spontan keluar begini tidak dapat 10 pahala. Jadi sama kalau la ilaha illallah. Makanya juga ketika bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Jadi itu memang manifestasi dari penjelasan Nabi. Setiap menyebut kata Allah biasakan spontan tangannya keluar. Hanya begini tangan menyebut Allah dapat kita 10 pahala. Apalagi kalau kita suci. Jadi kalau bilang Allahu Akbar jangan begini, Allahu Akbar. Itu yang benar. Kembali ketika mendengarkan cerita, melihat menyaksikan langsung malaikat Jibril peristiwa penyembelihan putranya itu yang diganti dengan kibas, dan spontan Nabi Ibrahim menyebut Allahu Akbar. Bergetar malaikat Jibril dan semua malaikat yang menyaksikan. Lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan, mulai hari ini kawan-kawan bubuhan malaikat, zikir kita tambah lagi. Tadinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, kita hari ini genapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau bapak-bapak berzikirnya hanya sampai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu hanya zikirnya sampai Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim sampai beberapa nabi berikutnya tidak berubah zikirnya malaikat Jibril sampai lahirnya Rasulullah SAW. Sampai terutusnya Rasulullah SAW. Suatu hari malaikat Jibril datang bercerita kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya tentang zikir. Diceritakanlah ihwalnya, cerita yang saya sampaikan tadi kepada Rasulullah oleh Jibril. Setelah mendengarkan itu tentang kisah kenapa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar zikir utamanya malaikat, Rasulullah SAW langsung menyahut dan menjawab, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mendengar itu kagum dan takjub lagi malaikat Jibril. Wah, ini lebih dahsyat lagi katanya ucapan ini. Jadi ini murni lahir dari ucapan Rasulullah SAW. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka Jibril pun segera mengumumkan kepada malaikatnya, seluruh malaikat, bahwa mulai hari ini sampai hari kiamat nanti zikir kita hanya satu, ditambah lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Makanya saya katakan tadi, zikir ini sangat dahsyat sekali. Mulai sekarang Bapak Ibu tidak hanya ditawaf, bacalah banyak itu.
nanti di Mina, di Musdalifah, di Arafah, di mana saja perbanyak baca itu subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Karena keutamaannya, pahalanya sangat banyak di sisi Allah. Karena itu adalah zikirnya para malaikat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Insya Allah saya akan lanjutkan setelah itu lagi hikmah-hikmah dan hakikat-hakikat dari prosesi perjalanan ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita. Dan saya lihat sudah mulai banyak teman-teman kita yang mulai agak sakit. Kita berdoa ya. Ya, siapapun teman-teman kita, rombongan kita yang sudah mulai sakit, kita bertawassul dengan keutamaan fadilahnya surah Al-Fatihah. Segera disebutkan kita juga tetap selalu diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.